Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Marco di channel Markoy. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menurut saya ini horor, dan cerita ini berasal dari seorang perempuan, yaitu Kak Puspa Anggraini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Puspa Anggraini yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali cerita beliau di channel kami. Oke, sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel kami dan klik lonceng notifikasi supaya apa? Supaya kawan-kawan tidak ketinggalan bila kami upload video-video selanjutnya. Langsung saja berikut ceritanya. Bus berhantu 29 berangkat. Aku langsung meraih tas di meja, mengikuti langkah Budis saat terdengar teriakan dari arah sebuah bus warna putih. Bus pariwisata yang akan membawa kami seperti biasa menyambut akhir tahun. Anggota Karang Taruna dari desa kami selalu mengadakan acara wisata yang kami sebut 2 tahun di atas bukit. 2 tahun di atas bukit bukanlah dalam arti yang sebenarnya. Kami hanya 1 malam di sana, dari sore sampai pagi tepat pada pergantian tahun. Jangan ada yang lupa, Bud, seruku dengan posisi masih di belakang laki-laki itu. Aku tahu betul dia lupa, ada-ada saja yang ketinggalan kalau tak diingatkan. Seperti tahun lalu, hampir saja kami beku di atas bukit karena lupa membawa tas berisi jaket dan selimut kami. Tenang saja, udah semua kok, jawabnya santai. Asalah, sahutku. Aku kembali mengikuti langkahnya, kali ini menaiki bus yang sedari tadi menunggu kami. Jam 9 tepat saat ku tatap jam di pergelangan, bus mulai berjalan meninggalkan terminal. Kami lumayan ramai, seluruh tempat duduk terisi penuh. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Paling hanya sekitar 30-an orang. Ini disebabkan oleh beberapa orang mahasiswa yang kebetulan KKN di kampung kami ikut serta dalam acara ini. Perjalanan yang kami butuhkan ke tujuan kami biasanya kami tempuh dalam waktu 4 jam. Diperkirakan kami akan sampai di Simpang sekitar jam 2. Setelah beristirahat sekitar 1 jam, kami lanjutkan perjalanan ke atas bukit dengan jalan kaki. Ini juga akan menghabiskan waktu 2 jam seperti biasa kalau tidak ada halangan. Sekitar jam 5 kami sudah sampai di tempat itu. Masih ada waktu untuk mendirikan tenda juga mempersiapkan makan malam kami. 1/4 jam perjalanan, entah kenapa mataku seolah berat tiba-tiba. Aku merasakan kantuk yang luar biasa saat bus yang kami tumpangi mulai memasuki jalan tol. Saat ini kami sudah mulai masuk batas kota. Entah mungkin karena ayunan mobil yang begitu lembut, entahlah. Aku seakan tak sanggup menahan kantukku. Padahal setiap perjalanan dengan bus, aku jarang sekali tertidur. Bahkan kuhindarkan sekedar menikmati pemandangan alam yang akan kami lalui dalam perjalanan. Tapi berbeda kali ini. Pemandangan yang begitu indah di luar sana seolah tak sanggup melawan kantukku. Tak ayal, aku langsung terlelap saat saja memejamkan mata, hingga tak ingat apa-apa lagi. Entah apa yang terjadi sebelumnya, aku sama sekali tak tahu lagi. Aku membuka mata, bus yang kami tumpangi sudah melintasi jalan di tengah hutan. Yah, menurut perkiraan perjalanan kami hanya 1 jam lagi. Kami akan tiba di sebuah simpang di mana nanti bus ini akan berhenti dan kami akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke puncak bukit. Namun, sesuatu yang sangat tak masuk akal bagiku terjadi. Aku sama sekali tak menemukan simpang ke arah bukit itu. Selama bus melintasi hutan, aku tahu betul perjalanan kami hanya melalui 1 hutan belantara. Setelah itu kami akan menemukan simpang ke arah bukit itu. Bus pun sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda mau berhenti. Malah semakin kencang membelah jalanan di bawah rimbunnya pepohonan sampai akhirnya menemukan perkampungan kembali. Aneh, di mana aku seketika merasakan bulu-bulu halus di tanganku berdiri saat tatapan kuarahkan ke depan sana. Sahabat-sahabatku seakan tak merasakan keanehan ini. Semua asik bersenda gurau, tertawa tanpa sedikit pun memandang ke sekeliling mereka. Apa mungkin mereka tidak menyadari ada yang berbeda di luar sana?
Entah kenapa pemandangan di sepanjang jalan terasa asing bagiku. Rumah, sawah, juga hutan yang kami lalui seakan berbeda sekarang. Aku seolah berada di wilayah yang jarang kukunjungi. Padahal ini bukanlah pertama kali ku lalui jalan ini, baik menggunakan angkutan umum atau milik pribadi. Apa ini cuma perasaanku saja? Entahlah, yang pasti aku seolah berada di wilayah lain yang tak kukenal sama sekali. Padahal baru seminggu yang lalu jalan ini kulalui. Jadi mustahil kan bisa berubah begitu saja. Bud, bangun Bud. Aku menggoyang-goyang badan laki-laki sebaya di sampingku. Ia juga tampak terlelap sehingga tak menyadari keanehan ini. Tak tega memang mengamunkan sahabatku. Tapi apa boleh buat, bulu kuduk yang semakin tegak berdiri memaksaku. Budi terbangun, ia langsung mengucek matanya lalu menatapku. Ada apa? Tanyanya. Ada yang aneh deh Bud. Bud, kita di mana sekarang? Aku nggak kenal tempat ini loh. Apa kita udah kelewatan ini? Tanyaku. Aku masih tak berhenti menatap keluar sana yang semakin asing bagiku. Bahkan orang-orang yang berlalu lalang seakan tampak lain semakin merangsang bulu halus di tangan merontak. Setiap kami berjumpa di pinggir jalan, mereka berdiri menghadap ke arah jalan, menatap ke arah mobil ini seperti orang yang tak pernah melihat mobil sebelumnya. Ada-ada saja kau ini. Kita masih jauh. Jauh bagaimana? Kita udah lewat hutan loh. Biasanya kan kita udah nyampe. Ah masa? Lihat aja itu. Masih kampung itu. Gak usah berpikir yang macam-macam lah. Lihat tuh yang lain. Pada asik ketawa itu. Gak mungkin kan mereka gak tahu kita udah sampai. Tapi udahlah, lebih baik tidur aja. Sampai nanti kita masih harus jalan kaki. Kumpulin tenaga. Aku tak bertanya lagi saat Budi kembali memejamkan mata. Mungkin dia ada benarnya. Apalagi ketika melihat yang lain sibuk dengan candaan masing-masing membuatku agak tenang seketika. Kubuang rasa takut, mungkin hanya perasaanku saja. Mustahil tak ada satupun di antara mereka yang menyadari kalau bus yang kami tumpangi telah salah jalan atau kelewatan. Akan tetapi aku kembali harus tersentak hebat. Saat ku tatap jam di pergelangan tanganku, jam itu ternyata sudah menunjukkan pukul 5 lebih 15 menit. Berarti sudah 9 jam kami berada di atas bus ini. Sekian cerita kali ini, semoga dapat mengambil pesan baik dari cerita ini dan semoga kawan-kawan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.